Selamat siang Pak Bu, ini saya dari Universitas 11 Maret Surakarta. Ini mahasiswa pertanian agroteknologi, ingin bertanya tentang keluhan dari petani-petani di sini. Apakah ada permasalahan? Selamat siang Pak Bu. Nama saya Dian Haluarat Maja dari Universitas 11 Maret, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Berdasarkan yang tadi sudah dibicarakan, untuk masalah pertanian di sini kan tentang kesuburan tanahnya ya. Ya sebelumnya ini saya ada materi kesuburan tanah. Jadi kesuburan tanahnya itu adalah menunjukkan tingkat subur atau tidaknya tanah untuk pertanian, untuk lahan pertaniannya. Nah, secara umum yang dimaksud dengan kesuburan tanah adalah kondisi atau keadaan yang dan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen yang ada di dalamnya. Banyak yang menduga bahwa kesuburan tanah itu sama dengan kesehatan tanah. Tapi pada kenyataannya tidak selalu, karena kesehatan tanah sudah berbeda lagi cukupan pembahasannya. Kesehatan tanah itu biasanya diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan tanah yang mendukung dan menjamin tanaman yang dapat tumbuh berkembang secara optimal tanpa adanya gangguan dari berbagai aspek. Jadi tanah yang subur itu belum tentu sehat, karena kesehatan tanah itu ada dilihat dari berbagai aspek yang di sekelilingnya. Bisa saja tanahnya subur tetapi di sekelilingnya tidak baik untuk ditanami, itu jadi tanahnya bisa jadi tidak sehat. Terus ciri-ciri tanah yang bisa dikatakan subur itu memiliki lapisan humus yang tebal. Lapisan humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan tropis yang lebat. Biasanya untuk mengetahui tanah yang paling subur itu, kalau misalnya dilihat dari lahannya, semisal baru melihat lahan, lihat saja di sekelilingnya itu banyak tumbuhan yang tumbuh atau tidak. Karena kalau misalnya banyak yang tumbuh dan subur, maksudnya rumput-rumputnya pun tumbuh subur, biasanya tanah itu tanah subur. Terus memiliki teknik lempung. Tanah yang subur akan berstruktur lempung yang berfungsi untuk mengikat berbagai mineral sehingga tidak mudah hanyut terbawa air. Namun kadar lempung haruslah normal dan biasanya terletak pada lapisan tanah tengah. Lalu kaya akan biota tanah. Biasanya bisa dilihat kalau misalnya tanahnya subur, ada berbagai macam makhluk hidup. Biasanya ada cacing atau mikroorganisme yang menunjang tanah itu. Terus dapat ditumbuhi berbagai macam tanaman. Biasanya banyak macam-macam tanaman yang bisa tumbuh di situ. Terus untuk ciri-ciri tanah yang tidak subur itu sedikit vegetasi yang dapat tumbuh. Jika suatu tanah hanya memiliki sedikit tanaman yang tumbuh di atasnya, baik secara kuantitas jumlah ataupun kuantitas jenis, itu menandakan bahwa tanah tersebut miskin unsur hara. Atau bisa juga memiliki unsur hara namun tidak beragam. Contohnya tanah yang hanya mengandung salah satu unsur hara, maka hanya beberapa vegetasi yang mampu bertahan hidup. Dan ciri yang kedua yaitu memiliki tekstur keras. Biasanya kalau misalnya tanah keras itu tidak subur dan biasanya juga kering gitu kan. Selanjutnya, tanah bisa dikatakan tidak subur dan pasti terdapat masalah di dalamnya. Masalah-masalah tersebut contohnya rendahnya pencucian basa-basa, terutama pada tanah yang bertekstur halus. Permasalahan utama biasanya pada ketersediaan air dan tingginya pH tanah yang di atas 7, sehingga menimbulkan reaksi alkalis. Reaksi alkalis akan menimbulkan masalah secara langsung terhadap kecocokan tanah untuk tanaman dan ketersediaan unsur hara, yaitu rendahnya unsur mikro dan fosfat karena terikat oleh Ca2+. Lalu limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Limbah pertanian ini berasal dari pupuk berbahan kimia yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Pemupukan yang berlebihan dan dilakukan dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan kerusakan pada tanah. Dan bisa juga disebabkan karena kerusakan sifat fisik, kimia, dan juga biologi. Kerusakan sifat fisik tanah pada umumnya diakibatkan oleh memburuknya struktur tanah.
Terjadinya kerusakan struktur tanah ini dimulai dengan menurunnya kestabilan agregat tanah. Hal ini diakibatkan oleh kikisan air hujan atau aliran permukaan. Penurunan kualitas kestabilan agregat tanah ini diiringi oleh penurunan kandungan bahan-bahan organik, aktivitas perakaran, vegetasi, dan jumlah mikroorganisme tanah. Kerusakan kimia dan biologi pada tanah ditandai dengan penurunan kandungan bahan organik dan kenaikan kadar asam tanah. Adapun komponen yang mempengaruhi, yang pertama yaitu mineral. Mineral merupakan komponen utama, memiliki hubungan dengan tingkat kesuburan tanah. Apabila tanah kekurangan kandungan mineral, maka tumbuhan yang ditanam tersebut akan kekurangan komponen untuk proses pertumbuhannya. Selain mineral, ada air, udara, dan bahan organik. Air merupakan komponen tanah yang sifatnya dapat berubah-ubah atau dinamis. Ruang bagian tanah yang ditempati oleh air adalah bagian pori-pori tanah. Komposisi air dan udara dalam tanah adalah berbanding terbalik, yaitu kandungan udara dalam tanah bergantung pada tinggi rendahnya kandungan air dalam tanah. Semakin tinggi kandungan air dalam tanah, maka semakin rendah pula kandungan udara dalam tanah, begitu sebaliknya. Udara dengan persentase 25%. Adanya komponen udara dalam tanah inilah yang memungkinkan adanya kehidupan di dalam tanah, khususnya pada hewan-hewan tanah seperti cacing, semut, dan lain sebagainya. Sifat udara dalam tanah dapat berubah-ubah, sehingga udara dapat keluar dari tanah akibat tekanan dari air yang meningkat. Dan yang terakhir itu ada bahan organik. Komponen tanah yang paling terakhir dan paling rendah persentasenya adalah bahan organik dengan persentase komposisinya hanya 5%. Bahan organik ini terbentuk dari proses dekomposisi bahan organik yang bersumber pada tumbuhan dan hewan yang telah mati. Dekomposer nantinya akan menguraikan bahan organik tersebut menjadi senyawa organik yang bermanfaat untuk tanah. Contoh bahan organik, terdapat contoh dan solusi penanggulangan penanaman atau solusi di dalam pertanian di saat musim kemarau maupun di daerah yang kering. Cara mengatasinya itu ada sekam padi dan menggunakan mikoriza. Sekam padi adalah limbah padi yang berasal dari kulit beras. Sekam biasanya digunakan dalam tanaman hias sebagai penggembur tanah. Tetapi sekam tidak hanya bisa diaplikasikan di dalam tanaman hias, namun juga bisa diaplikasikan pada tanah pertanian maupun perkebunan. Dengan mengaplikasikan sekam ke dalam tanah pertanian dapat meningkatkan struktur dan tekstur tanah pertanian yang nantinya akan menjadikan tanah lebih subur dan lebih berongga, sehingga akar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Selain berfungsi untuk struktur dan tekstur tanah, sekam padi ini juga bermanfaat sebagai unsur hara yang sangat baik bagi tanaman. Metode pengaplikasiannya bisa dilakukan dengan mencampurkan media tanam dengan pupuk dari sekam padi yang sudah dibakar, karena jenis unsur kimia yang ada di dalamnya sangat baik untuk kesuburan tanah. Akan lebih baik jika media tanam ini dicampur sedikit dengan pupuk kompos. Selanjutnya mikoriza. Mikoriza adalah sejenis jamur yang dapat bersimbiosis dengan akar tanaman. Maksud dari bersimbiosis adalah mikoriza akan menginfeksi akar tanaman untuk bertahan hidup. Namun sebagai timbal baliknya, mikoriza ini akan memberikan air serta unsur hara yang ada pada tanah kepada akar tanaman. Manfaat mikoriza dapat membuat tanaman lebih subur. Karena mikoriza dapat meningkatkan serapan unsur hara yang diambil dari daerah yang tidak bisa dijangkau oleh akar tanaman. Lalu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Dengan bentuk mikoriza yang kecil itu, memudahkan mikoriza menembus pori-pori tanah sehingga dapat mencari sumber air serta unsur hara yang tidak bisa dijangkau oleh akar tanaman. Dan dapat membantu tanaman melawan jamur patogen, karena dengan adanya mikoriza yang menutupi tumbuh akar tanaman, maka akar tanaman akan terlindung dari jamur patogen. Dan yang terakhir,
dapat menghasilkan beberapa zat pengatur tumbuh. Mikorizia dapat menghasilkan hormon auksin, giberlin, dan sitokinin, serta dapat menghasilkan vitamin-vitamin yang sangat bermanfaat bagi tanaman.